Shalom pemirsa semuanya. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Untuk memenuhi permintaan para pemirsa, dikarenakan video kesaksian saya yang suaranya kecil dan tidak jelas, maka saat ini saya memberikan kesaksian ulang sebagai berikut. Saya tidak menerima suntikan itu karena saya mempercayai kitab Wahyu dan juga kitab-kitab yang menceritakan akhir zaman. Saya akan mulai dari yang ini ya, saudara. Saya telah bergereja kurang lebih 18 tahun. Ditambah masa-masa perintisan masih berupa persekutuan dari rumah satu ke rumah yang lain. Memang saat itu gedung gereja belum punya. Jemaat yang sederhana, banyak orang tuanya, beberapa pemuda-pemudi, mereka sangat aktif, imannya yang kuat dengan Roh Kudus yang berkobar-kobar. Saya orang pertama yang dijangkau oleh persekutuan doa itu. Saya sangat kagum oleh satu kelompok yang luar biasa ini. Beberapa kali dalam seminggu kami melakukan doa sebagai tindakan iman meminta kepada Tuhan Yesus untuk sebuah gedung gereja. Tak segan-segan doa itu dilakukan dalam atau malam hari, saat malam hari. Di hutan karet di daerah kami ini dengan penerangan lilin dan senter. Seadanya karena memang mereka minta gedung gereja di sekitar hutan karet itu. Dan saat itu belum ada HP dan sebagainya. Penerangan sangat minim. Doa orang benar, jika yakin didoakan, besarlah kuasanya. Hari berganti minggu, bulan, dan tahunnya. Gedung itu diberikan oleh Tuhan semesta alam. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, puji Elohim Yeshua Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus. Namun hanya karena cairan itu, akhirnya saya harus melangkah keluar dari gedung itu. Saya pindah gereja lain. Apalah arti gedung gereja yang besar dengan segala perabot, sarana, prasarana, dan perlengkapan yang begitu mewah, kalau saya harus menutup kuping untuk suara Roh Kudus yang berkata tidak untuk cairan itu? Atau apakah saya akan berpura-pura tidak tahu akan bisikan Roh Kudus di dalam hati ini? Saya telah berdoa dalam waktu yang lama untuk yang satu ini. Sejak permulaan merebaknya wabah COVID ini, saya minta tanda-tanda dari Tuhan secara spesifik. Dan Tuhan memberikan seperti ini. Jika nanti dengan cairan itu orang dilarang pelayanan, itulah tandanya. Saya memang minta secara spesifik kepada Tuhan dalam doa, terus menerus. Yang spesifik. Kalau dilarang ini, itu, tidak boleh belanja dan sebagainya, itu umum. Bahkan saat itu dipenjara dan sebagainya, suruh membayar denda dan sebagainya. Itu masih secara umum. Saya minta tanda secara khusus, detail sama Tuhan.
Dan jawabannya, nanti dengan cairan itu orang dilarang pelayanan. Itulah tandanya. Nah, sekarang terbukti. Saya dilarang pelayanan. Itulah buktinya. Luar biasa Tuhan. Makanya saya tidak ragu-ragu dan tidak bimbang untuk melangkah keluar dari gereja itu. Bukti-bukti firman Tuhan. Dan tanda-tanda itu tersurat di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Atau pada dahinya. Kemudian yang ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kemudian dalam Wahyu pasal 1 ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yeshua HaMasiah, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku, Yesus, datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Di dalam Matius pasal 24 dikatakan tentang tanda-tanda akhir zaman, permulaan penderitaan, siksaan yang berat, Mesias palsu, dan kedatangan anak manusia, dan nasihat untuk berjaga-jaga. Saya sangat mengagumi kisahnya Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Juga para rasul dalam memperjuangkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Virus corona menjadi bapa segala dusta, dan cairan itu menjadi penyelamat palsu. Ada kisah ini dalam Kejadian 3 ayat 3 tentang buah itu. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak mati, sekali-kali kamu tidak akan mati, kata ular itu. Akhirnya manusia itu memakannya. Nah, benar kan tidak mati, kata ular itu. Betapa bahagianya ular itu dengan kelicikannya mempermainkan manusia. Bisa jadi ular itu tertawa sambil nyengir, lalu meninggalkan manusia itu, yang adalah dalam keadaan telanjang. Manusia dalam keadaan telanjang. Manusia berupaya membuat pakaiannya dari daun, diuntai, tetapi pakaian yang tidak layak untuk dipakai. Bagaimana kalau daun itu kering?
menjadi keras, akan melukai kulit, bisa jadi rontok kalau buat jalan atau kena angin. Lagi-lagi Tuhanlah yang peduli dengan manusia itu, dengan memberikan pakaian dari kulit binatang. Demikianlah yang terjadi saat ini. Manusia berupaya membuat imun tubuh. Tetapi apakah layak untuk dipakai? Manusia melupakan imun yang diberikan Tuhan, yang sudah terbukti sejak lahir dipakainya dan gratis dan terbaik itu. Manusia melupakan. Pesan Tuhan dalam mimpi. Yang pertama, saya dalam suatu rombongan bersama anak-anak sekolah minggu. Perjalanan yang panjang berliku-liku. Terkadang di jalan yang beraspal, lebar dan halus. Terkadang jalan itu menjadi semakin sempit dan jalan setapak. Begitu juga cuaca bisa berubah secara drastis dari terang menjadi gelap. Pada suatu hari kami berada dalam jalan setapak dan suasana gelap. Gelap gulita. Sebelah kanan tebing yang tinggi, sebelah kiri jurang yang sangat dalam. Akhirnya saya menggunakan senter untuk menerangi anak-anak saat mengarahkan senter ke arah anak-anak. Dengan saya posisi berjalan mundur supaya anak-anak tidak celaka. Singkat cerita, kami akhirnya sampai dan selamat. Semua rombongan selamat. Sampailah di tempat yang terang lagi. Kemudian kami melewati jalan yang terjal, berbatu-batu, juga berpasir. Sehingga jalan itu mudah sekali runtuh jika diinjak kaki. Tiba-tiba saya terpeleset dan jatuh. Seseorang menolong saya dengan tali. Saya ditarik ke atas. Akhirnya selamat. Perjalanan pun terus berlanjut. Terkadang kami melewati jalan yang naik, jalan turun, tetapi dalam penglihatan itu tidak ada satupun yang mengeluh. Semua bersemangat menuju ke satu tujuan yang pasti. Tempatnya sangat tinggi dan jauh sekali. Singkat cerita, akhirnya kami sampailah di sana, di suatu gedung yang bangunannya sangat besar dan indah. Seorang guru mengarahkan anak-anak untuk masuk melewati pintu belakang gedung. Tetapi saya mengatakan, jangan dari belakang, dari pintu depan saja. Tetapi guru itu tidak mendengarkan usulan saya. Akhirnya saya seorang diri lewat pintu depan. Sambil dalam hati saya berkata, kalau dari pintu belakang itu tidak sopan. Ya, tapi semua telah terjadi. Akhirnya saya diterima oleh seorang pemilik rumah itu. Lalu diarahkan ke ruang tengah suatu ruangan. Ada tamannya sangat indah di tengah-tengah rumah itu. Kemudian ada seorang wanita memberikan minuman dan hidangan. Saya makan dan minum. Tiba-tiba saya diberi sesuatu. 2 buah bulatan. 2 buah bulatan. Seperti duit. Tapi bukan duit. Seperti perak bagus. Tetapi penuh cahaya batu-batu permata putih berkilau-kilauan. Tentu saya sangat bersyukur dan senang sekali. Akhirnya saya terbangun. Ternyata inilah
penyingkapan dari penglihatan itu. Saya telah diberhentikan oleh pemimpin gereja ini hanya karena saya tidak suntik cairan itu. Tetapi saya sudah mengikuti segala aturan main sebagai seorang yang ikut sebuah pertandingan. Saya berbahagia, tentu berbahagia. Ya, tentang botol yang dititipkan oleh malaikat Tuhan itu kepada saya, kepada Miss Koordinator sekolah minggu, saya sudah mengikuti tahapan demi tahapan permainan ini. Dalam hal mengosongkan diri, saya datang ibadah, merespon pelayanan Zoom dan live streaming, juga mengisi formulir kesanggupan atau komitmen guru sekolah minggu yang baru. Tetapi akhirnya yang terjadi sekarang ternyata finish. Semua finish selesai. Finishing well, mimpiku itu tergenapi sudah luar biasa. Suatu rentetan penglihatan dalam mimpi yang terjadi kurang lebih 10 tahun berjalan. Satu demi satu. Ternyata berhubungan, tidak terpisahkan, seperti sebuah cerita yang sengaja dibuat oleh seorang sutradara. Tetapi perjalanannya memang kurang lebih 10 tahun. Baru tahun ini tergenapi, baru ketahuan. Mimpi yang kedua. Sebelum penerapan yang terakhir itu, saya telah mendapatkan pesan Tuhan dalam sebuah mimpi sebagai berikut. Suatu pesawat gerbong besar penuh dengan orang di dalamnya. Saya berdiri berhadapan dengan seseorang, tiba-tiba pesawat menukik jatuh ke dalam jurang. Saya melompat dan berhasil selamat. Saya merangkak-rangkak ke atas sampai ke pemukiman penduduk. Saya melihat dua orang sedang duduk berdua, tidak saling bicara, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saya mengenal mereka. Singkat cerita, saya terbangun dan hati saya sedih, berdebar-debar rasanya. Sangat mencekam. Hari-hari saya memikirkan hal tersebut. Apa arti ini semua, Tuhan? Suatu hari saya terkejut melihat kesaksian di YouTube, yaitu kesaksian yang dibawakan oleh Evangelis Yeremia Sembi yang mendapatkan pesan dari Tuhan dan ternyata mengkonfirmasi mimpi saya. Ternyata tentang kejatuhan rohani secara besar-besaran umat Tuhan, umat Kristen zaman now. Pemirsa, saya mau mengatakan suatu fakta. Ada hamba Tuhan pendeta melakukan perzinahan dengan jemaatnya. Hari Sabtu melakukan zina, minggunya berkhotbah. Menjijikkan, bukan? Hampir puluhan tahun baru terungkap. Saya saja sebagai pelayan biasa berusaha tidak melakukan hubungan biologis dengan suami jika ada pelayanan di hari Minggu. Sungguh pendeta bejat, bukan? Ada lagi pendeta pelayanan di luar negeri di dalam mobil mewah, jam tangan mewah, sekali-sekali digerak-gerakkan tangannya ke atas gini. Maksudnya apa? Supaya pemirsanya tahu kalau jamnya itu super mewah. Maksudnya begitu ya.
miliaran harganya. Ditunjukkan ke pemirsa. Tapi ternyata menggauli anak kecil hampir puluhan tahun baru terungkap. Anehnya, ada yang mengatakan anak itu keenakan. Ini kan tuduhan yang menjijikkan. Inilah maksud saya. Bukankah kalau melihat contoh tersebut, jemaatlah yang lebih tepat, yang sedang melayani Tuhan dengan hati yang bersih dan lurus. Benar-benar keadaan gereja akhir zaman, bahkan di penghujung akhir zaman, memprihatinkan. Saya merenungkan suatu penglihatan, suatu kejadian Tuhan baru menyingkapkan beberapa tahun kemudian, bahkan hampir puluhan tahun. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi, apakah itu pewahyuan, ataukah pesan-pesan dari Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendapat penglihatan dan sebagainya, dengarkan saja dahulu. Jangan terburu-buru menyimpulkan benar atau salah. Tetapi kita harus menunggu waktu Tuhan. Bisa saja saat ini belum terjadi. Karena banyak hal baru puluhan tahun terungkap. Baru terjadi. Baru menyadari bahwa itu dari Tuhan. Pesan Tuhan dalam mimpi yang kedua. Hari terus berganti, terasa cepat sekali. Saya mendapatkan pesan Tuhan berikutnya. Suatu hari saya bermimpi, saya mengendarai sebuah kendaraan roda 2. Saya tidak memakai helm. Saya sampai di perempatan jalan dengan rambu-rambu menyala hijau, supaya saya tidak kena tilang. Maksud saya, dengan hati berdebar-debar, ternyata benar saya diikuti dari belakang. Dan polisi itu berkata, berhenti. Lalu saya berhenti. Saya berkata pada beliau, ini Pak, mesinnya mati. Kemudian polisi itu memeriksa dengan menstarter kendaraan saya 2 kali. Ternyata memang mati. Legalah saya. Tidak jauh dari situ ada bengkel motor. Polisi itu membawa kendaraan ke bengkel dan menyerahkan pada mekanis untuk diperbaiki. Lalu saya menghampiri polisi tersebut mau berkata sesuatu. Pada saat saya memandang atau menatap ke arah matanya, saat itu juga saya mengetahui bahwa dia seorang malaikat Tuhan. Tetapi seketika itu juga lenyaplah dia. Yang aneh, seketika itu juga di tangan saya ada sebuah wadah, seperti tempat air, bulat, agak pipih, transparan, sehingga bagian di dalamnya terlihat dan ternyata kosong. Jadi wadah itu dalam keadaan kosong. Kapan dan bagaimana wadah itu sampai ke tangan, saya tidak bisa menjelaskannya.
karena tiba-tiba saja ada di dalam tangan saya. Saya mencoba mencari malaikat tadi, tetapi tidak ada. Maksud saya mau mengembalikan wadah itu karena saya yakin itu milik dia. Saya dalam pergumulan. Apa arti pesan ini? Saya harus apa? Harus bagaimana? Inilah saat-saat saya pertama kali dituntun Roh Kudus dalam pencarian sebuah gereja. Suatu hari, kakak saya datang ke rumah. Dan saya bertanya, apakah gerejanya sudah buka? Ternyata dijawab belum. Dalam hati saya, wah berarti bukan yang ini. Karena itu memang yang terdekat dengan rumah saya. Berarti bukan yang ini Tuhan. Lalu saya memutuskan besok saja langsung pergi ke suatu gereja. Karena memang hari itu kan Minggu, Sabtu. Jadi besok paginya sudah Minggu, saya akan langsung pergi ke suatu gereja. Pagi jam 6 kurang. Suami ke arah kiri, lalu saya ambil arah kanan. Nah, benar. Ternyata gerejanya yang saya tuju tidak libur. Saking bahagianya, air mata saya bercucuran tak terbendung. Jika pemirsa pernah menangis dan menjerit dalam roh, ya seperti itulah rasanya. Rasanya jeritan saya itu sampai ke langit. Karena gerejanya masih tutup, jadi saya pulang dulu. Saya naik kendaraan roda 2. Dalam perjalanan, saya tidak tahan. Air mata saya terus mengocor keluar. Tidak henti-hentinya. Dalam hati saya menjerit. Dan jeritan saya itu sampai ke langit. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar jeritan saya. Tuhan menuntun langkah saya ke gereja itu. Roh Kudus memimpin kaki saya memasuki gereja itu. Terima kasih Bapak Yahweh, Elohim Yeshua Mashiach, Tuhan Yesus Kristus. Karena ibadah dimulai jam 8, saya kepagian, jadi saya pulang dulu. Baru siangnya saya ibadah ke sana. Saya bertemu dengan gembala setempat. Saya menyampaikan keadaan saya demikian, seperti ini, dan seterusnya. Apakah boleh beribadah di sini? Beliau menjawab, oh boleh, tentu boleh. Beliau juga mengatakan, saat ini saya juga belum vaksin. Tapi nanti kalau ada pelayanan keluar kota atau luar pulau, karena persyaratan itu, tentu saya juga akan melakukannya, katanya. Saya sempat terkejut waktu itu.
Wow, pendetanya jujur, gentleman, jujur. Gedung gerejanya memang kecil, tapi imannya wow, kejujurannya wow. Saya sangat mengagumi dan menjunjung tinggi ilmu kejujuran. Gembalanya luar biasa, tidak diragukan lagi, dahsyat, membuktikan pengenalan akan Tuhan dan pengabdiannya kepada Tuhan. Ternyata pelayanan beliau dimulai sejak 1970. Jadi artinya waktu saya lahir itu 1970. Tahun 1970. Saya lahir owek-owek, beliau ternyata sudah pelayanan di Pulau Karimun Jawa. Luar biasa pemirsa. Hitung sendiri berapa lama? Mantap sekali. Makanya beliau sangat takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Kembali pada wadah yang kosong itu, apakah saya harus mengosongkan diri dari ego, dari rasa sedih, ataukah saya seorang yang benar-benar kosong di hadapan Tuhan? Kalau begitu ya Tuhan, isilah wadah yang kosong ini, karena saya tidak dapat mengisinya. Hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang berkuasa dan dapat melakukannya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh koordinator sekolah minggu gereja lama. Padahal saya kan sudah pindah gereja. Tiba-tiba ditelepon agar saya melayani di Zoom dan mengisi video live streaming untuk anak-anak sekolah minggu. Juga disuruh mengisi komitmen pelayanan sekolah minggu untuk pembaharuan data. Karena tahunnya baru, jadi ada pembaharuan data. Saya kan sudah pindah gereja. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini? Ini pergumulan. Tuhan, saya kan sudah pindah gereja Tuhan. Kok tiba-tiba koordinator memanggil saya kembali? Saya harus apa Tuhan? Saya harus berbuat apa? Tuhan menjawab dalam hati, lakukan. Akhirnya saya memilih mendengarkan suara Tuhan. Memang sudah ada pengumuman kali ini yang tidak suntik sudah boleh datang ke gereja. Jadi saya ke gereja sana jam 6. Kemudian jam 8-nya saya langsung lari ke gereja baru, ibadah di sana, di gereja baru. Yang acara Zoom lolos sensor. Tapi yang minggu berikutnya, yang khusus live streaming diumumkan di layar slide, maka ketahuanlah gambar saya ada di sana. Akhirnya, abrakadabra, sang koordinator sekolah minggu dipanggil pejabat setempat. Akhirnya saya dilarang pelayanan.
karena saya tidak suntik cairan itu. Sebenarnya saya sudah mengatakan dalam telepon. Saya kan ditelepon waktu itu untuk pelayanan kembali. Tapi saya mengatakan hal larangan itu pada koordinator. Tetapi dia menjawab waktu itu, ini kan pelayanan untuk Tuhan. Saya enggak pakai gitu-gitu, Bu Yuni. Katanya, mantap. Rupanya ada rasa takut akan Tuhan terbersit di hatinya. Saya menghargai rasa takut akan Tuhan tersebut pada beliau, koordinator sekolah minggu. Wanita yang kecil mungil tapi hebat, luar biasa dia. Ada takut akan Tuhan juga dia. Sehingga saya menerima pelayanan itu. Karena saya juga takut untuk menolak pelayanan tersebut. Takut sama Tuhan. Apalagi saya sudah dititipi wadah kosong oleh malaikat Tuhan. Ini pergumulan yang berat bagi saya. Jika saya boleh menggambarkan keberanian sang koordinator itu adalah iman yang timbul imannya, timbul gitu. Dan sangat kuat, timbul kuat gitu. Gak pakai gitu-gitu, Bu, gak pakai gitu-gitu. Ini kan pelayanan untuk Tuhan gitu. Kuat ya. Selanjutnya, imannya yang mula-mula tegak dan kokoh itu begitu menghadap sang pimpinan, sang penguasa, syur keluar, langsung peloh, lemes, mes. Orang ana tenaga, imannya melambai-lambai. Pemirsa, ini bukan dongeng, tetapi ini kenyataan. Bukan mengada-ada. Tapi ini nyata, real. Bahkan bukan hanya dia saja. Tadi kan sudah di atas. Saya saksikan. Evangelis Yeremia Sembi sudah mendapatkan pesan dari Tuhan. Kejatuhan rohani besar-besaran umat Tuhan zaman now. Hanya karena ini berhadapan dengan pimpinan, penguasa. Bukan berhadapan dengan Tuhan. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kuat-kuat semua. Kokoh, imannya kokoh, terpercaya. Dapat diandalkan. Berhadapan dengan Tuhan dapat diandalkan. Tapi dengan penguasa dunia ini, dengan pimpinan-pimpinan yang ada di dunia ini, langsung melambai-lambai. Imannya melambai. Apakah Bapa di surga tidak sedih melihat ini semua?
Apakah Tuhan Yesus tidak menangis dengan masyhul? Apakah mereka tidak mendukakan Roh Kudus? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kena semuanya. Sedih, menangis, mendukakan, itulah keadaan sekarang. Iman-iman anak-anak Tuhan zaman now. Dengan kesaksian-kesaksian saya yang saya unggah di video YouTube, koordinator pertama yang saya kasih tahu, karena dia yang bersangkutan, dia tidak tersinggung, dan semua yang saya katakan suami saya juga mengetahui. Saya mengatakannya, saya tidak sembunyi-sembunyi. Beliau-beliau tidak marah. Koordinator sudah mengetahui, tidak marah dia. Suami saya juga tidak marah. Tidak tersinggung akan ilustrasi yang saya sampaikan di video. Bahkan yang mengejutkan, seseorang teman saya yang ada di Zoom, warga negara Indonesia tapi menetap di Amerika. Beliau waktu itu belum tahu video saya. Dia mencari itu kain lampen channel tuh enggak ketemu-ketemu. Akhirnya berhasil menelpon saya dan bertemu. Yang anehnya, beliau itu belum melihat video kesaksian saya, tapi dia itu tiba-tiba mengucap, kan banyak hal dikatakan gitu, mengucap, bahkan mengkonfirmasi video saya tersebut, yaitu dia tiba-tiba mengatakan, memang anak-anak Tuhan sekarang imannya peloh-peloh begitu. Loh, saya sampai tertawa ngakak. Loh, apakah Anda sudah melihat video saya? Belum. Saya belum melihat. Iya Bu Yuni, mana videonya? Channelnya kok saya cari-cari itu nggak ketemu-temu. Kain lampen channel nggak ketemu-ketemu. Akhirnya terus saya kirimi. Barulah ketemu. Dia bisa melihat. Saya sampai ketawa ngakak-ngakak. Karena di kesaksian saya kan ada kata-kata peloh itu. Ternyata dia tuh mak ceblung bilang peloh. Kan ini luar biasa. Bukan mengada-ada. Kemudian ada orang yang berkomentar begini. Ini juga teman juga ya, teman. Lah kowe saiki meh ngopo? Meh pelayanan opo? Wong di gereja dulu saja pelayanan kamu pupuk bawang. Kamu tidak ada, yang mengganti kan banyak sekali karena kan jemaatnya hampir ribuan. Termasuk bayi, anak-anak, orang tua, dewasa, lansia hampir ribuan.
saya utarakan hal tersebut pada Tuhan. Suatu kali Tuhan berkata, donor darah. Pada saat itu bulan Juni akhir, keadaan masih genting waktu itu. Kalau pemirsa ingat, bulan Juni akhir, awal-awal Juli, dan seterusnya. Virus sedang meledak. Meledak hebat. Banyak yang mati, meninggal dunia, meninggalkan dunia fana. Tapi mengapa Tuhan mengatakan donor darah? Akhirnya saya nurut saja, walaupun dalam kesaksian-kesaksian di YouTube, jangan keluar-keluar, di rumah saja sembunyi. Itu kan Tuhan bicara sama mereka, sama saya kan enggak seperti itu. Masa saya mau ikut-ikutan orang lain? Kalau Tuhan saya bilang jalan ya jalan, di rumah ya di rumah, pergi ke gunung ya pergi, ya jangan ngajak-ngajak orang. Kalau pergi ke gunung itu kan Tuhan bilangnya kepada seorang ya, yang pergi seorang aja, ngajak-ngajak orang. Yang lain malah nanti sengsara. Kalau Tuhan berbicara pribadi ya pasti akan dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Yang ikut-ikutan ya malah menjadi beban dan menjadi sengsara. Nah, waktu itu Tuhan berkata di sini di hati, donor darah. Saya nggak takut lah. Saya nurut saja. Saya naik kendaraan roda 2 ke PMI. Untuk donor. Saya nurut apa kata Tuhan. Dan akhirnya berjalan lancar. Saya menjalani donor darah 2 kali. Yaitu bulan Juni akhir, sekitar tanggal 26 ya. 26. Tahun 2021 berarti itu ya. Dan bulan Agustus, jadwalnya kan 2 bulan sekali. Seharusnya bulan Oktober harus donor lagi. Oktober. Tetapi sesuatu terjadi. Bulan September saya datang bulan dan ternyata tidak berhenti-berhenti. Terus saja, tidak berhenti-berhenti. Saya mencoba tanya kepada kakak, kepada teman, yang saya tergerak untuk bertanya. Oh ternyata katanya, oh itu tanda-tanda menopause. Saya lega ya, saya lega. Hari-hari, minggu, bulan, loh kok blooding terus, tidak berhenti-berhenti. Jadi kadang-kadang banyak, kadang sedikit, tetapi continue setiap hari. Bahkan sampai bulan Maret tahun 2022 ini baru berhenti karena mendapatkan mukjizat dalam doa, dalam perjamuan kudus.
Tapi itu ternyata ya berjalan 2 minggu. Akhirnya sekarang keluar lagi. Tapi saya tidak takut. Jika Tuhan menghendaki, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya percaya saja sama Tuhan. Saya tidak ke dokter. Dan sesuatu yang tersingkap dari kehidupan saya saat ini, yaitu inilah keuntungan saya. Saya mendengarkan suara Tuhan pada saat berdoa, dijawab Tuhan, jangan suntik. Jangan terima cairan itu. Dan saya menurut. Ternyata yang terjadi sekarang, saya diselamatkan dari sesuatu yang tidak diketahui secara medis. Kan saya bleeding terus. Coba kalau saya tidak mendengarkan suara Roh Kudus, hanya karena ini dan itu, supaya dapat ke mall, melancong-melancong, belanja ini dan itu dengan mudah, menerima bantuan sosial dari pemerintah, dan saya mengabaikan suara Roh Kudus, pasti saya akan celaka. Karena Tuhan lebih tahu, anakku, ke depan itu akan terjadi kamu tuh bleeding, ya kan? Jangan terima vaksin itu. Ke depan tuh bleeding kamu, anakku. Kan Tuhan sudah tahu. Beliau lebih tahu. Saya memang nggak tahu tentang akan terjadi bleeding. Bahkan tidak hanya itu saja keuntungan saya. Saya selamat, tidak hanya itu saja keuntungan saya. Darah saya masih orisinil, belum tercampur dengan cairan itu. Apakah Tuhan tidak suka buatannya diandalkan oleh anak-anaknya? Imun dari Tuhan diandalkan. Apakah Bapa di surga tidak senang melihatnya anak-anak? Banyak ternyata teman-teman di YouTube, banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih mempertahankan tidak mau menerima cairan itu. Jangan sembarangan Anda mengatakan, wah kamu kan ibu rumah tangga, yo wae di rumah terus, nggak pergi-pergi, nggak pakai itu ya nggak apa-apa. Kan banyak juga yang hanya ibu rumah tangga yang memakai. Jika Anda tahu, seorang, bahkan tidak hanya seorang, banyak juga. Tapi yang saya ketahui, yang
satu grup dengan saya. Bekerjanya di mana? Di rumah sakit. Menjadi tenaga medis di rumah sakit. Kenapa dia berani mengandalkan imannya kepada Tuhan Yesus? Dan tidak terima cairan itu. Kenapa bisa? Karena dia berdoa, minta petunjuk Tuhan. Doa puasa bahkan. Tuhan, apakah saya boleh menerima? Saya di rumah sakit loh, kerjanya Tuhan. Waktu itu sudah daftar di list yang pertama. Pertama memang dia puji Tuhan. Tapi setelah berdoa puasa, ternyata Tuhan bilang tidak boleh. Jangan anakku. Terus akhirnya karena sudah di listnya sudah keluar, hari-hanya dia maju juga dengan terus berdoa di dalam hati. Akhirnya pada saat itu, hari-hanya itu dites, tensinya naik. Puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Dia bersyukur sekali sehingga dia berhasil lolos. Hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya terus intimidasi terus, suruh sontek. Tapi dia sudah mempunyai pegangan, tensinya tinggi, naik. Loh ini sudah normal loh. Temannya bilang, loh ini sudah normal. Ya normal, tapi ini loh, jantung saya berdebar-debar. Apakah kamu tahu? Saya yang merasakan. Teman saya bilang begitu. Akhirnya lama-kelamaan dia bebas. Itulah kekuatan Tuhan. Dari doa puasa, pertolongan Tuhan tetap ada. Bagi pemirsa yang menerima cairan itu dan sudah doa puasa atau tidak puasa, berdoalah, paling minimal berdoa ya, dan mematahkan kuasa-kuasa yang ada di dalam cairan itu. Kan kita semua sebenarnya tidak tahu juga, tapi dengan ketidaktahuan itu kan kita berjaga-jaga. Nah, kita lebih kuat ke dunianya atau ke rohnya. Kalau kita kuat ke roh ya kita condongnya ke Tuhan. Kita pilih Tuhan. Kan banyak orang saya kalau di gereja itu sedang berkumpul itu mendengar kok, wah saya itu pada saat mau sontek tiba-tiba tensinya naik. Padahal di rumah itu, padahal saya merasakan tidak berdebar-debar, saya santai, rileks, tapi tiba-tiba tensinya naik. Waduh, saya jadi tertunda dalam hati saya. Dalam hati saya waktu itu. Itulah pertolongan Tuhan. Itulah jalan Tuhan untuk tidak menerima. Sebenarnya, tapi saya diam aja karena mereka kan tingkat kerohanian lebih tinggi daripada saya. Dan dia ngotot untuk menerima itu. Ngoyak-ngoyak yang lainnya juga. Padahal itulah jalan Tuhan untuk meloloskan diri. Tapi dia nggak tahu kalau itu jalan Tuhan. Tapi saya, dalam hati saya, itulah jalan Tuhan. Kemudian bagi yang merasa tertekan dan sebagainya dan sudah berdoa,
pasti Anda dapat pertolongan. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya banyak. Kan suntikannya banyak yang zong, kosong, tidak ada cairannya. Benar tidak pemirsa? Apakah itu bukan kuasa Tuhan menyelamatkan Anda dari cairan itu? Kayaknya ya disuntik, tapi zong, kosong, tidak ada apa-apanya. Itu banyak, tapi Anda tidak mengetahuinya. Hanya yang ketahuan aja yang di live tuh, di YouTube, di berita. Anda yang merasa sudah disuntik, tapi Tuhan menyelamatkan Anda, bisa juga, bisa. Tuhan kan baik. Diselamatkan dari cairan yang zong, yang kosong, tidak ada apa-apanya, disuntikkan saja. Apakah enggak hebat itu Tuhan kita? Penyelamatannya tuh dengan tidak diketahuinya oleh kita. Tuhan itu baik. Kemudian juga karena Anda sudah berdoa dan diberi kemantapan untuk suntik itu, dan ternyata suntikan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada unsur jahatnya, kan bisa. Tuhan kan baik. Tuhan bisa membuat segala sesuatu mukjizat. Cairannya tidak ada unsur jahatnya. Kan ada produk manusia. Produk manusia yang gagal. Ada produk yang gagal, ada produk yang jadi. Yang jadi ya, jadilah itu yang jahat. Yang produk gagal, ya Anda selamat karena Anda berdoa. Kan sebelum makan saja kita berdoa. Masuk disuntik ini tidak berdoa? Suami dan kedua anak saya berdoa, mematahkan segala sesuatu. Sebelum berangkat, sebelum hari H, terus berdoa, minta perlindungan, mematahkan segala kuasa-kuasa yang ada dalam cairan itu dan sebagainya. Pekerjaan alam roh kan tidak kelihatan di mata. Kita peperangannya kan peperangan alam roh, ya dengan berdoa supaya Tuhan menyelamatkan. Itu. Apakah Anda sudah berdoa pada saat suntik? Apakah tidak? Itu kan pilihan. Makan aja berdoa dulu, apalagi sesuatu yang disuntikkan dan belum jelas itu kan. Demikian kesaksian saya. Akan saya lanjutkan kembali. Ini cukup lama ya, karena ini saya rangkai langsung. Kalau yang kemarin kan saya pisah-pisah dalam video yang terpisah. Kalau ini kan jadi satu. Penglihatan Tuhan dalam mimpi digenapi setelah kurang lebih 10 tahun.
selalu berkata kurang lebih 10 tahun ya Tuhan ya. Ada yang bertanya dalam komentar, mosok ngimpi kurang lebih 10 tahun kok kilingan gitu. Ya ingat, wong ini pesan Tuhan kok. Kalau pesan Tuhan itu ini di dalam hati. Kuat gitu loh. Dan ada rasa sesuatu yang pesan gitu loh. Jadi pesannya itu kalau belum terjadi kan kita nginget-nginget terus pesannya. Ada kesan dan pesan gitu loh dalam mimpi itu. Jadi kalau belum terjadi ya terus terkesan di sini terus. Pesannya terus terekam terus. Itu kalau mimpi dari Tuhan. Ada yang tanya juga, lah terus kalau mimpi dari yang bukan dari Tuhan yang bagaimana? Yang kekeselan. Bunga tidur. Tapi saya akan berikan satu contoh yang mimpi yang bukan dari Tuhan. Ini. Beberapa tahun yang lalu saya merawat saudara saya yang sakit kanker. Setelah operasi berjalan lancar. Kemudian saya itu mendapat mimpi. Kan keadaan saudara saya sudah membaik, sudah. Setelah operasi terus makin baik. Kanker payudara stadium 4. Setelah operasi membaik gitu. Kemudian saya mendapatkan mimpi. Dia memanggil-manggil saya. Kemudian saya datang, ternyata dia dalam posisi separuh badannya ada di bawah tanah. Jadi yang kelihatan hanya ini dada ke atas. Nih segini. Terus seperti ada kata-kata sebelum ada kata-kata itu, ada suara itu, saya akan melihat loh kok terbenam separuh. Terus saya angkat kan gitu. Saya tarik terus saya pangku. Dia saya pangku. Terus kayaknya seperti ada bukan suara tapi suatu ada pengertian gitu. Dipangku, kowe mangku, suruh mangku gitu. Terus saya bangun, kemudian saya tahu itu bukan dari Tuhan. Saya langsung tahu. Karena apa? Saya langsung menyadari, Tuhan, saya mengakui, kekuatan saya seberapa Tuhan untuk memangku dia. Kekuatan saya seberapa, saya tidak kuat untuk memangku dia. Sehari, 2 hari, 3 hari, saya tidak kuat. Dan kekuatan tubuh saya juga saya tidak bisa Tuhan. Saya langsung mengakui. Tetapi saya serahkan saudara saya ini
ke dalam tangan kuat kuasamu. Firman-Mu berkata, Engkau akan kugendong sampai memutih rambutmu. Kan ada yang seperti itu. Jadi daripada saya memangku dan tidak kuat lama, mendingan Tuhan saja yang gendong dia. Waktu itu saya berdoa dan saya tuh tidak kuat ya, rasanya nangis terus. Saya nggak bisa memangku Tuhan. Itulah mimpi yang bukan dari Tuhan itu. Iblis seolah-olah mengintimidasi. Ayo dipangku, kue kuat gitu. Kamu kuat, kamu bisa. Gitu. Ngocok-ngocoki. Kamu bisa, kamu kuat, pangku. Padahal firman Tuhan tidak begitu. Tuhanlah yang menggendong sampai memutih rambutmu. Tuh, langsung saya doa, nangis nggak kuat saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Daripada saya pangku hanya berapa saat saja, mendingan Tuhan gendong. Enak kan digendong Tuhan kan? Digendong Tuhan. Saya serahkan dalam doa. Terus beberapa saya mau ngomong sama saudara saya itu, nggak kuat nangis, nggak kuat, nggak kesampaian karena tiba-tiba sudah nangis. Dalam hati langsung pergi saya. Mau saya kesaksikan dalam suatu komsel saja saya nggak kuat. Akhirnya nggak saya saksikan karena begitu saya mau ngomong, nangis sini sampai sesek, nangis terus itu sampai cukup lama, berbulan-bulan itu saya nggak bisa mengutarakan mimpi saya itu sama saudara saya. Puji Tuhan, itulah digendong Tuhan dia kuat 2 tahun 3 bulan saudara saya, kembaran saya, dia kembar sama saya, saudara kembar saya. Sudah digendong Tuhan sekarang di surga. Haleluya. Itulah mimpi-mimpi yang intimidasi dari kuasa kegelapan. Kamu kuat. Dipangku. Tapi saya sudah tahu firman Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhanlah yang menggendong kita sampai memutih rambutnya. Itulah kesaksian yang luar biasa dari saya. Banyak hal-hal juga yang terjadi setelah beberapa berjalan ya, penerapan ini sampai sekarang nih. Sebenarnya banyak perjalanannya yang perlu disaksikan, tapi lain kali akan saya saksikan kejadian-kejadian yang mengikuti setelah saya memutuskan untuk tidak menerima cairan itu, karena ini sudah begitu lama. Nanti akan saya berikan dalam kesaksian video yang selanjutnya. Terima kasih saudara Kevin Skyrider ya, dan yang lain-lain yang meminta untuk video ini ditayang ulang, direkam ulang. Kiranya dapat
kesaksian ini dapat menguatkan iman kita. Tentunya ya yang tidak menerima cairan itu ya pasti akan dikuatkan. Tapi bagi yang menerima ya malah jadi olok-olok saja ya. Tapi banyak juga yang sudah bertobat ya. Tuhan ampuni, aku kemarin tidak tahu. Kemarin hanya ditekan, intimidasi dan sebagainya. Jadi Tuhan itu mengerti kalau kita merasa Tuhan aku mengakui salah, sudah menerima. Tuhan mau kok mengampuni. Tuhan aku kilaf, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Jangan malah sombong. Ini kan untuk kesehatan. Ini kan tidak apa-apa. Jangan mengecilkan buatan Tuhan. Imun dari Tuhan. Ya Bapa di surga bisa menangis. Sedih. Mosok buatannya diremehkan. Tuhan Yesus menangis masgul. Imun buatan Tuhan diremehkan. Roh Kudus sedih. Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati ini. Loh kok buatane Tuhan yang Maha Kuasa kok diremehkan? Memangnya enggak sedih Roh Kudus? Ya sedih. Nangis. Untuk saudara-saudara yang seperjuangan yang tidak menerima cairan, kita akan berjuang sampai garis akhir. Bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Mempertahankan imun dari Tuhan yang terbaik itu. Luar biasa. Terus bertahan, kuatkan iman. Kuatkan iman. Membuat Bapa tersenyum, membuat Tuhan Yesus bersukacita, membuat Roh Kudus senang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam jelang Maranatha. Salam jelang Maranatha. Salam jelang Maranatha. Haleluya.